Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Saputra dengan NIM 2103200010. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul tentang proses manajemen risiko. Yang pertama itu, manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kita dapat diperoleh kinerja hasil yang paling optimal. Organisasi seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik risiko tersebut. Nah, selain itu ada proses manajemen risiko. Dari proses manajemen risiko ini terbagi dari penetapan suatu konteks, ada penilaian risikonya, identifikasi, analisis, sampai ke penerapan risiko. Nah, yang pertama itu dari proses manajemen risiko ada penetapan suatu konteks. Penetapan suatu konteks adalah proses menentukan lingkup atau kerangka referensi di dalamnya suatu tindakan, pernyataan, atau informasi diperlukan atau dimengerti. Ini adalah langkah penting dalam komunikasi dan pemecahan masalah karena membantu memastikan pemahaman yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Penetapan konteks membantu menghindari kebingungan atau kesalahpahaman dengan menetapkan parameter yang jelas tentang apa yang dibahas atau diperdebatkan. Misalnya, dalam konteks percakapan tentang masalah lingkungan, penetapan konteks dapat mengacu pada aspek-aspek tertentu seperti perubahan iklim, polusi udara, atau keberlanjutan sumber daya. Selanjutnya itu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah pertama dalam proses manajemen risiko. Organisasi perlu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Risiko-risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan eksternal dan faktor internal perusahaan. Yang kedua itu ada evaluasi risiko. Setelah diidentifikasi, risiko-risiko tersebut dievaluasi untuk menentukan sejauh mana dampaknya dan seberapa mungkin kemungkinan terjadinya. Ini melibatkan penilaian kualitatif dan atau kuantitatif untuk mengukur risiko-risiko tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pengukuran dan analisis risiko. Proses ini melibatkan pengukuran secara lebih rinci terhadap dampak dan probabilitas risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Analisis ini dapat melibatkan teknik statistik, model matematis, atau pemodelan simulasi, tergantung pada kompleksitas risiko yang dihadapi. Yang keempat ada pengembangan strategi pengelolaan risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi perlu mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Ini mencakup penentuan apakah risiko tersebut perlu dihindari, diterima, ditransfer, atau dikendalikan melalui langkah-langkah mitigasi. Yang kelima ada implementasi strategi. Setelah strategi pengelolaan risiko ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Ini dapat melibatkan penerapan kebijakan baru, perubahan prosedur operasional, atau langkah-langkah konkreto lainnya sesuai dengan strategi yang dipilih. Yang keenam ada
pemantauan, dan review. Proses manajemen risiko adalah suatu upaya yang berkelanjutan. Pemantauan risiko secara terus-menerus diperlukan untuk menilai efektivitas strategi pengelolaan risiko dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko baru yang mungkin muncul. Periodik review dan penyesuaian strategi juga merupakan bagian penting dari proses ini. Yang ketujuh itu adalah komunikasi dan pelaporan. Komunikasi efektif tentang risiko kepada stakeholder internal dan eksternal sangat penting. Ini melibatkan pelaporan secara jelas dan transparan mengenai risiko-risiko yang dihadapi, strategi pengelolaannya, serta hasil pemantauan dan evaluasi. Baik, selanjutnya itu masuk ke secara terperinci proses manajemen risiko ada juga sebagai berikut. Yang pertama, proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi adalah dua aspek penting dalam interaksi manusia. Komunikasi melibatkan pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara individu atau kelompok. Ini bisa terjadi melalui berbagai saluran seperti lisan, tulisan, atau non-verbal seperti bahasa tubuh. Dan pengertian dari konsultasi itu sendiri adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang mencari nasihat, informasi, atau pandangan dari pihak lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah. Ini melibatkan pertukaran ide, evaluasi situasi, dan penyusunan rencana tindakan. Nah, bentuk komunikasi dan konsultasi juga antara lain itu ada yang pertama rapat berkala. Rapat berkala adalah rapat ini dijadwalkan secara teratur, biasanya sesuai dengan jadwal atau agenda tertentu. Mereka bisa harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Rapat berkala ini bertujuan untuk membahas perkembangan masalah atau keputusan yang perlu diperbarui atau dievaluasi secara teratur. Contoh itu adalah seperti rapat staf mingguan di kantor, rapat dewan direksi bulanan di sebuah perusahaan, atau rapat rutin dalam sebuah organisasi masyarakat. Yang kedua itu ada rapat identisial. Rapat ini adalah pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau serupa dalam topik tertentu. Rapat identisial dapat berfokus pada topik atau isu yang sangat spesifik, dan para pesertanya biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus dalam bidang tersebut. Contohnya adalah konferensi industri, forum diskusi tentang kebijakan publik, atau pertemuan antar lembaga yang membahas isu-isu yang relevan bagi mereka. Selanjutnya yang ketiga itu ada Focused Group Discussion. Focused Group Discussion atau FGD adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan dalam penelitian sosial. Dalam FGD, sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam karakteristik tertentu, misalnya latar belakang, pengalaman, dan atau pendapat, berkumpul untuk berpartisipasi dalam diskusi terfokus tentang topik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mengumpulkan wawasan, pandangan, dan pengalaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang diteliti melalui interaksi antara peserta. Diskusi ini sering dipandu oleh seorang moderator yang bertanggung jawab untuk memandu alur diskusi, mengajukan pertanyaan, dan memastikan semua peserta dapat berpartisipasi dengan baik. Yang
4. Ada forum pengelola resiko. Forum pengelolaan risiko adalah platform atau ruang di mana para profesional, akademisi, dan praktisi berkumpul untuk membahas isu-isu terkait pengelolaan risiko dalam berbagai konteks. Tujuan forum semacam ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi, ide, dan praktik terbaik dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memitigasi risiko yang dihadapi oleh organisasi atau individu. Peserta dalam forum pengelola risiko mungkin berasal dari berbagai latar belakang, termasuk dari bidang bisnis, keuangan, teknologi informasi, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Mereka dapat berbagi pengalaman dan mempelajari kasus-kasus studi dan mendiskusikan pendekatan terbaru dalam bidang pengelolaan risiko. Selanjutnya, setelah komunikasi dan konsultasi, itu yang kedua ada penetapan konteks risiko. Penetapan konteks risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan di mana risiko-risiko organisasi muncul. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tujuan organisasi, konteks operasional, serta pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan memahami konteks tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya secara efektif. Ini merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen risiko karena membantu organisasi untuk mengarahkan upaya mereka pada risiko-risiko yang paling signifikan dan relevan bagi kesuksesan mereka. Nah, dari tahapan penetapan konteks risiko ini ada juga meliputi yang pertama menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Yang kedua, menetapkan sasaran organisasi. Di sini menetapkan sasaran organisasi adalah proses yang sangat penting dalam manajemen. Sasaran organisasi juga bertujuan atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Proses menetapkan sasaran ini melibatkan identifikasi tujuan organisasi secara keseluruhan serta penetapan target yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menetapkan struktur unit pemilik risiko atau UPR. Struktur unit pemilik risiko adalah kerangka kerja yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengurangi risiko yang dihadapi. Dalam struktur tersebut, unit pemilik risiko adalah entitas atau individu yang bertanggung jawab langsung atas risiko tertentu dalam organisasi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola secara efektif. Yang keempat itu ada mengidentifikasi stakeholder. Nah, stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu proyek, organisasi, atau kegiatan tertentu. Mereka bisa memiliki pengaruh atau kepentingan dalam hasil atau jalannya suatu aktivitas. Mengidentifikasi stakeholder penting untuk memahami siapa yang perlu diajak berkomunikasi, dipertimbangkan kepentingannya, dan bekerja sama dengan mereka. Yang kelima di sini ada mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang keenam, menetapkan kategori risiko. Menetapkan kategori risiko merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi tingkat risiko yang terkait dengan suatu kegiatan, proyek, atau kondisi tertentu. Nah, di sini menetapkan kriteria risiko. Kriteria yang pertama ada kriteria
kemungkinan terjadinya resiko atau likelihood. Dan yang kedua itu ada kriteria dampak. Kriteria dampak adalah standar atau faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur seberapa besar efek atau konsekuensi suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan terhadap suatu kondisi atau entitas tertentu. Dalam banyak konteks, kriteria dampak seringkali digunakan untuk menilai implikasi dari keputusan atau kebijakan dalam hal lingkungan, sosial, atau ekonomi. Selain itu, menetapkan matriks analisis risiko dan level risiko. Di sini matriks analisis risiko adalah alat yang berguna dalam manajemen risiko untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek. Ini membantu dalam mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, dan menentukan tindakan mitigasi yang tepat. Baik, selanjutnya itu ada level risiko. Di sini level risiko itu jika dia sangat tinggi, besar risikonya itu 20-25 dan berwarna merah. Dan level risiko tinggi itu besaran risikonya 16-19 dan berwarna oranye. Dan level risiko sedang, besaran risikonya dari 12-15 berwarna kuning. Level risiko rendah, besaran risiko dari 6-11 berwarna hijau. Dan level risiko sangat rendah, besaran risiko dari 1-5 dan berwarna biru. Itu merupakan level risiko, yaitu menetapkan selera risiko. Menetapkan selera risiko adalah proses di mana seseorang atau entitas memutuskan sejauh mana mereka bersedia menerima risiko dalam mencapai tujuan investasi atau keuangan mereka. Ini mencerminkan tingkat kenyamanan seseorang terhadap fluktuasi nilai investasi mereka. Secara selera risiko sangat subjektif dan dapat berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Faktor-faktor seperti usia, tujuan keuangan, toleransi risiko, pengalaman investasi, dan situasi keuangan pribadi dapat mempengaruhi tingkat selera risiko seseorang. Dari penetapan selera risiko untuk setiap kategori risiko ada sebagai berikut. Yang pertama, risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko. Risiko yang kedua, risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya. Dan yang ketiga, selera risiko tersebut digambarkan yang dapat dilihat pada modul. Selanjutnya itu ada penilaian risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami potensi ancaman atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan, proyek, atau operasi suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat timbul dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi atau proyek tertentu. Yang kedua itu ada analisis risiko. Analisis risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan potensi ancaman atau bahaya yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah proyek, kegiatan, atau organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi dampaknya, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Yang ketiga ada mengestimasi level kemungkinan risiko. Mengestimasi tingkat risiko adalah proses menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan
dan dampaknya jika peristiwa tersebut terjadi. Ini sering dilakukan dalam konteks manajemen risiko, baik dalam bisnis, proyek, atau bidang lainnya. Yang keempat ada mengestimasi dampak risiko. Mengestimasi dampak risiko adalah langkah penting dalam proses manajemen risiko. Dampak risiko mengacu pada konsekuensi atau kerugian yang mungkin timbul jika suatu risiko terjadi. Selanjutnya yang kelima itu menentukan besaran risiko dan level risiko. Besaran risiko dan level risiko merupakan konsep penting dalam manajemen risiko. Risiko biasanya diukur dengan dua dimensi utama, atau kejadian probabilitas dan dampak atau konsekuensi. Berdasarkan kombinasi kedua dimensi, risiko dapat diberikan ke dalam beberapa tingkatan atau level. Nah, besaran risiko ini juga yang pertama itu ada probabilitas atau kejadian. Ini mengacu pada seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi. Probabilitas dapat dinyatakan dalam persentase atau dalam skala kuantitatif seperti tinggi, sedang, atau rendah. Yang kedua, dampak atau konsekuensi. Ini mengacu pada tingkat kerugian atau dampak yang mungkin terjadi jika suatu kejadian terjadi. Dampak juga dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Level risiko juga ada levelnya, itu rendah, sedang, dan tinggi. Level rendah, risiko rendah memiliki probabilitas rendah untuk terjadi dan dampaknya terhadap organisasi atau proyek relatif kecil. Biasanya tindakan pencegahan atau mitigasi tidak mendesak. Level sedang, risiko sedang memiliki probabilitas dan dampak yang cukup signifikan, namun masih dapat ditangani dengan cara tertentu. Tindakan pencegahan atau mitigasi mungkin diperlukan untuk mengurangi dampaknya. Level tinggi, risiko tinggi memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi dan dampak yang signifikan terhadap organisasi atau proyek. Tindakan pencegahan atau mitigasi yang mendesak diperlukan untuk mengurangi kemungkinan atau dampaknya. Yang keenam yaitu menyusun peta risiko. Menyusun peta risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pemetaan potensi risiko yang dapat mempengaruhi suatu proyek, organisasi, atau kegiatan tertentu, yang tujuannya adalah untuk memahami potensi risiko yang mungkin timbul dan seberapa besar dampaknya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko yang terkait dengan suatu kegiatan, proyek, atau lingkungan tertentu. Tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk memahami potensi konsekuensi negatif dari risiko tertentu dan menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Di evaluasi risiko yang pertama itu ada menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko. Yang kedua itu menentukan risiko utama. Selanjutnya penanganan risiko. Memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalankan, dan opsi penanganan risiko dapat berupa yang pertama itu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Jadi sebaik mungkin di dalam suatu organisasi itu kita harus bisa mengantisipasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua itu menurunkan dampak terjadinya risiko. Nah, sebelum terjadinya risiko ini
kita harus mengidentifikasi dulu. Jadi kita bisa dapat menurunkan dampak yang terjadi akibat risiko tersebut. Yang ketiga itu mengalihkan risiko. Mengalihkan risiko adalah suatu tindakan untuk memindahkan atau mengurangi dampak negatif dari suatu risiko kepada pihak lain atau instrumen keuangan seperti asuransi. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti membeli polis asuransi, mengontrakkan pihak ketiga untuk mengelola risiko tertentu, atau menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti opsi atau kontrak berjangka. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi diri atau organisasi dari kemungkinan kerugian atau konsekuensi yang merugikan akibat risiko yang mungkin terjadi. Tentunya yang keempat itu menghindari risiko. Menghindari risiko adalah suatu strategi di mana seseorang atau organisasi mencoba untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko secara keseluruhan. Ini dilakukan dengan mengambil langkah-langkah untuk menghindari situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Contohnya, jika ada kemungkinan besar terjadinya kerugian keuangan karena investasi tertentu, seseorang atau perusahaan dapat memutuskan untuk tidak melakukan investasi tersebut sama sekali. Menghindari risiko bisa menjadi strategi yang efektif, terutama jika risiko tersebut dianggap terlalu besar atau tidak dapat ditoleransi. Namun, ini juga bisa berarti melewatkan peluang atau potensi keuntungan yang mungkin dapat diperoleh dari mengambil risiko. Yang kelima itu ada menerima risiko. Menerima risiko adalah suatu pendekatan di mana seseorang atau organisasi memilih untuk tidak mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko, tetapi menerima kemungkinan bahwa risiko tersebut akan terjadi dan menanggung konsekuensinya. Ini bisa terjadi ketika risiko dianggap cukup kecil atau dapat ditoleransi, atau ketika biaya untuk menghindari atau mengurangi risiko tersebut dianggap lebih besar daripada potensi kerugian yang mungkin terjadi. Dalam beberapa kasus, menerima risiko juga dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas di mana risiko dianggap sebagai bagian alami dari aktivitas atau bisnis tertentu dan dianggap sebagai risiko yang wajar atau dapat dikelola. Namun, penting untuk diingat bahwa menerima risiko bukan berarti tidak mengambil tindakan sama sekali. Seringkali langkah-langkah mitigasi atau pengelolaan risiko tetap diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi dan diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganannya. Baik, selanjutnya masuk ke penyusunan rencana tindak penanganan risiko atau RTP. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Pemilihan RTP harus mempertimbangkan biaya dan manfaat
atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. RTP tersebut harus memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama itu kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih. Yang kedua, target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut. Apakah ada target output yang tercapai dari kegiatan tersebut. Yang ketiga itu jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko. Nah, jadi sebelum dalam kegiatan itu kita sudah ada jadwal mengimplementasikan kegiatan untuk menangani risiko. Dan yang keempat itu penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko. Selanjutnya masuk ke pemantauan dan tinjauan. Pemantauan dan tinjauan merujuk pada proses memantau dan mengevaluasi suatu situasi atau kegiatan secara berkala untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemantauan melibatkan pengumpulan data dan informasi secara teratur, sedangkan tinjauan melibatkan analisis terhadap data yang terkumpul untuk mengevaluasi kemajuan, keefektifan, dan kepatuhan terhadap standar atau kriteria yang ditetapkan. Dalam berbagai konteks seperti manajemen proyek, pengelolaan lingkungan, atau evaluasi kinerja perusahaan, pemantauan dan tinjauan memiliki peran yang sangat penting. Mereka memungkinkan untuk identifikasi masalah atau peluang yang mungkin timbul sehingga tindakan perbaikan atau penyesuaian dapat diambil sesuai kebutuhan. Dari pemantauan dan tinjauan tadi itu ada yang pertama itu pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Pemantauan berkelanjutan adalah proses terus-menerus untuk mengawasi atau memonitoring suatu kondisi, aktivitas, atau perubahan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi tren, mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi, dan mengevaluasi kinerja atau keefektifan suatu sistem, proses, atau kegiatan. Pemantauan berkelanjutan dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti lingkungan alam, kesehatan manusia, sistem teknologi, keuangan, dan baik lagi. Misalnya, dalam konteks lingkungan, pemantauan berkelanjutan bisa melibatkan pengawasan terhadap kualitas udara. Secara keseluruhan, pemantauan berkelanjutan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang informasinya didasarkan pada data terkini dan relevan. Ini membantu dalam memprediksi tren masa depan, mengidentifikasi masalah potensial, dan mengarahkan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Selanjutnya yang kedua itu ada pemantauan berkala. Pemantauan berkala adalah proses atau kegiatan rutin yang dilakukan secara teratur untuk memeriksa atau mengawasi suatu kondisi, aktivitas, atau sistem. Tujuan dari pemantauan berkala adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau perubahan yang mungkin terjadi. Pemantauan berkala biasanya dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam bidang kesehatan untuk memantau kondisi pasien secara berkala, dalam bidang lingkungan untuk memantau kualitas udara atau air secara rutin, atau dalam konteks bisnis untuk memantau kinerja operasional perusahaan. Kalau dilihat dari konteks yang lebih luas, pemantauan berkala juga sering kali dilakukan untuk memenuhi persyaratan regulasi atau untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tertentu, seperti dalam bidang keamanan informasi atau kepatuhan lingkungan.
Yang ketiga itu ada tinjauan. Tinjauan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi, mengkaji, atau memeriksa sesuatu secara menyeluruh. Tujuan dari tinjauan bisa bermacam-macam tergantung pada konteksnya. Nah, tujuan dari tinjauan yang pertama itu untuk evaluasi, untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, atau efisiensi suatu sistem, produk, atau layanan. Yang kedua itu pengkajian, untuk menyelidiki, memeriksa, dan menganalisis suatu topik. Yang ketiga ada perbaikan, untuk mengidentifikasi kelemahan atau masalah yang ada dan merancang perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Yang keempat itu pengawasan, untuk memantau atau mengawasi sesuatu dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap standar, peraturan, atau prosedur yang berlaku. Dan yang kelima yaitu pengembangan, untuk mengembangkan ide, strategi, atau rencana untuk masa depan berdasarkan hasil tinjauan atas pengalaman atau data yang ada. Baik, selanjutnya itu ada dokumen manajemen risiko. Di sini yang pertama itu piagam manajemen risiko. Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko, yang dilampiri dengan formulir konteks, manajemen risiko, formulir profil, dan peta risiko, dan formulir penanganan risiko. Yang kedua ada laporan manajemen risiko. Yang pertama, laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, laporan manajemen risiko meliputi laporan pemantauan, laporan manajemen risiko insidental, mekanisme yang ketiga itu mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko sebagaimana pada tabel yang ada di modul tadi. Selanjutnya itu peran internal audit dalam proses manajemen risiko. Manajemen dan risk owner atau pemilik risiko berperan dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelola risiko. Internal audit di sisi lain mempunyai peran untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada pimpinan, komite manajemen risiko, dan unit-unit terkait atas efektivitas sistem manajemen risiko, guna meyakinkan bahwa risiko organisasi utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Standard for Professional Practice of Internal Auditing menyatakan bahwa internal audit dalam kaitan penggunaan metodologi audit berbasis risiko harus mempertimbangkan penilaian risiko di tingkat. Yang pertama itu ada macro risk assessment. Macro risk assessment, kepala internal auditor harus menggunakan hasil penilaian risiko dalam penyusunan aktivitas audit tahunan. Penilaian risiko makro atau micro risk assessment akan menghasilkan daftar risiko atau risk register dan peta risiko atau risk map. Peta risiko atau risk map
merupakan acuan bagi internal audit dalam menyusun rencana program kerja audit tahunan atau PKAT, sehingga fokus audit menjadi lebih terarah dan sumber daya yang terbatas dapat diarahkan ke area layak audit dengan bobot risiko tinggi. Yang kedua ada micro risk assessment. Micro risk assessment, internal auditor harus menggunakan teknik penilaian risiko dalam merencanakan setiap penugasan audit. Practice quit yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor bahwa peran utama internal audit dalam memberikan keyakinan yang memadai atau assurance kepada pimpinan instansi terhadap yang pertama itu memberikan penilaian yang objektif dan memberikan assurance terhadap proses manajemen risiko. Yang kedua, memberikan penilaian yang objektif dan memberikan assurance bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko. Yang keempat, mengevaluasi laporan atas risiko-risiko utama atau signifikan. Yang kelima, mengulas pengelolaan risiko-risiko utama atau signifikan untuk menjalankan perannya sebagaimana dimaksud di atas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan memberikan assurance atas proses manajemen risiko di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan internal auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sumber daya atau waktu, tenaga, biaya yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut tidak boleh menyebabkan tugas utama internal audit menjadi terabaikan. Yang kedua, internal audit harus dapat menjunjung tinggi sikap dan perilaku independen dan objektivitas. Yang ketiga, internal audit harus selalu mensosialisasikan pemahaman bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendaliannya. Juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan risk appetite atas risiko-risiko pemerintah. Yang kedua, penentuan proses manajemen risiko. Yang ketiga ada pengambilan keputusan atas tindak lanjut terhadap risiko. Yang keempat, menindaklanjuti risiko dengan mengatasnamakan manajemen. Dan yang kelima, memegang tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Selanjutnya masuk ke pengukuran kematangan penerapan manajemen risiko. Pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko berguna dalam memperoleh gambaran sejauh mana organisasi menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Sebuah model kematangan adalah cara terstruktur mengamati aspek manajemen risiko dalam organisasi dengan efektif. Salah satunya maturity model yang digunakan dengan yang pertama
Enterprise Risk Management atau ERM adalah suatu proses berkesinambungan yang melibatkan seluruh bagian pengelola risiko pada suatu organisasi dalam kerangka kerja aspek fungsional dan teknologi. Yang kedua, Risk and Assurance Management Society atau RIMS adalah budaya, proses, dan alat ukur untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Kerangka kerja ini menetapkan metode yang konsultasi yang berkaitan dengan risiko penting untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Selanjutnya itu masuk ke atribut pengukuran dalam RIMS terdiri dari 7 pandangan. Yang pertama itu pendekatan berbasis IMR. Pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM adalah pendekatan holistik untuk mengelola risiko di seluruh organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Berikut ada beberapa poin dengan pendekatan IRM. Yang pertama itu pemahaman risiko secara komprehensif. Yang kedua yaitu pendekatan terpadu, dan yang ketiga itu penekanan dan peluang. Selain mengidentifikasi risiko yang harus dihindari atau dikurangi, IRM juga mengakui bahwa risiko dapat menghadirkan peluang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi atau mendapatkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pendekatan ini mendorong organisasi untuk mengelola risiko dengan cara yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Yang keempat, komunikasi dan pelaporan yang efektif. IRM melibatkan komunikasi yang terbuka dan transparan tentang risiko di seluruh organisasi. Yang kelima, siklus kontinu manajemen risiko. Pendekatan IRM bukanlah proses satu kali, tetapi merupakan siklus yang berkelanjutan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi mitigasi, implementasi kontrol, pemantauan dan pengawasan, serta evaluasi dan pembelajaran. Selanjutnya tadi yang kedua manajemen proses IMR, yang ketiga manajemen selera risiko, yang keempat akar penyebab disiplin, yang kelima mengungkap risiko, yang keenam manajemen kinerja, dan yang terakhir yaitu ketahanan dan keberlanjutan usaha. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi proses manajemen risiko. Bila masih banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.